Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep jarak titik ke bidang pada materi dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan jarak titik ke bidang, dan yang kedua adalah menentukan jarak titik ke bidang. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang jarak titik ke bidang, saya akan menjelaskan tentang proyeksi pada segitiga siku-siku. Nah, proyeksi pada segitiga siku-siku itu sebenarnya ada tiga konsep. Yang pertama adalah untuk mencari AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Yang kedua adalah AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Yang ketiga adalah AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Nah, nanti di konsep yang mencari AD ini itu bakalan sering digunakan ketika kita mencari jarak titik ke bidang. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari pada materi kelas 9 SMP. Nah, perhatikan yang gambar ketiga ini. Apakah ada cara lain untuk menentukan garis tinggi atau panjang AD? Ada, dengan menggunakan perbandingan luas. Nah, maksudnya apa perbandingan luas? Nah, kalau perbandingan luas, luas segitiga itu kan rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Misalkan alasnya itu AB, berarti tingginya adalah AC. Nah, bisa jadi kalau alasnya BC, itu tingginya adalah AD. Nah, kita bisa menuliskannya dengan seperti ini. Nah, berarti kita dapat di sini ada luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Setengah kali AB kali AC sama dengan setengah kali BC kali AD. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita ngomongin proyeksi pada segitiga siku-siku, kita akan berbicara tentang proyeksi pada segitiga lancip. Nah, konsep proyeksi pada segitiga lancip itu pada dimensi 3 memang jarang sekali digunakan. Cuman biasanya digunakan ketika ada soal-soal yang sangat susah, itu biasanya menggunakan proyeksi pada segitiga lancip. Nah, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC. Yang kedua adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2GC. Sekarang kita akan masuk ke materi jarak titik ke bidang. Jarak suatu titik ke bidang definisinya adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Nah, intinya dari titik itu harus tegak lurus terhadap bidang itu. Nah, nanti jarak dari titik ke bidang tersebut itu disebut sebagai jarak titik ke bidang. Nah, oke, kita lihat ke contoh. Ada sebuah titik T dan bidang alas ABCD. Nah, jarak titik T terhadap bidang ABCD itu apa? Jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah titik TO. Caranya gimana? Bidang dasarnya itu adalah perpotongan dari AC dan BD. Kenapa? Karena titik T ini terletak di tengah-tengah bidang ABCD. Nah, sekarang kalau untuk kasus lain, misalkan titik T terletak di sini dan pada bidang ABCD juga. Jarak titik T terhadap bidang itu yang mana? Kita bisa lihat, jarak titik T terhadap bidang itu adalah dari titik T itu tarik garis tegak lurus di titik O ini. Berarti TO ini walaupun dia tidak di tengah-tengah itu tidak apa-apa. Yang penting proyeksinya harus tegak lurus terhadap bidang ABCD. Berarti TO itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. Berarti TO adalah jarak titik ke bidangnya. Lanjut untuk kasus ketiga. Misalkan ada titik T di sebelah sini dan pada bidang ABCD juga. Nah, jarak titik T ke bidang ABCD itu apa? Oh, TD. Kenapa? Karena TD itu tegak lurus terhadap CD dan tegak lurus terhadap AD. Berarti titik D itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Jarak antara titik E ke bidang A adalah, ini adalah salah satu contoh jarak titik ke bidang
Pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar kubusnya terlebih dahulu. Nah, ingat kubus A, B, C, D, E, F, G, H gambarnya harus seperti itu, titiknya tidak boleh dibolak-balik. Nah, setelah kita menggambar kubusnya, kita gambar bidang AFH di kubus tersebut. Di sini ada AFH, berarti nanti bidangnya berbentuk segitiga. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah gambarnya terbentuk, tarik dari titik E ke bidang AFH. Dari titik E ini yang tegak lurus terhadap bidang AFH. Nah, biasanya kita bisa tarik dari A dulu ke sini. Nah, ke pertengahan HF ini. Setelah itu dari titik E itu tegak lurus terhadap AFH. Nanti akan memperoleh gambar seperti ini. Nah, jadi jarak E ke bidang AFH itu mana? Jarak E ke bidang AFH itu adalah ET. Kenapa ET? Karena ET itu tegak lurus terhadap bidang AFH. Nah, di sini kan ada garis AO. Setelah itu, untuk mencari ET biar lebih mudah, kita ambil segitiga yang memuat garis ET. Segitiga yang memuat garis ET itu yang paling gampang kita ambil adalah segitiga AEO. Nah, kita ambil segitiga AEO terlebih dahulu. Nah, tujuan kita nanti akan mencari ET karena ET adalah jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, kita tahu bahwa panjang AE adalah 10 dan panjang EO kenapa 5 akar 2? Perhatikan di sini. EG itu adalah 10 akar 2. Kenapa? Karena termasuk diagonal sisi. Dan EO itu adalah setengah dari EG. Jadi EO adalah setengah dari 10 akar 2. Berarti EO adalah 5 akar 2. Nah, setelah itu untuk mencari ET kita bisa mencari AO terlebih dahulu. Nah, berapakah panjang AO? Nah, untuk mencari AO kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang sudah sering sekali kita gunakan. Nah, berarti AO kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EO kuadrat. AO kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 5 akar 2 kuadrat. Nah, 5 akar 2 kuadrat ini adalah 50. 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat 2, 25 kali 2 adalah 50. Setelah itu AO-nya adalah akar 150. Berapa akar 150? Akar 150 adalah 5 akar 6. Terbentuklah 5 akar 6 sebagai panjang AO. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan konsep proyeksi pada segitiga siku-siku yang tadi untuk mencari panjang ET. Tadi kan ada dua konsep. Yang pertama untuk mencari panjang ET kuadrat. ET itu kan bisa ET kuadrat sama dengan AT kali TO. Atau kita akan menggunakan perbandingan luas. Karena di sini tiga sisinya diketahui dan AEO itu adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan perbandingan luas. Nah, perbandingan luas yang akan kita gunakan apa? Berarti luas AEO-nya itu. Nah, luas AEO bisa kita cari dengan EO sebagai alas, AE sebagai tinggi atau dibalik. Nah, berarti luas AEO itu adalah setengah dikali EO dikali AE. Nah, yang kedua, jika alasnya AO berarti tingginya adalah ET. Berarti luas segitiga AEO bisa dilihat dengan menggunakan rumus setengah kali AO dikali ET. Nah, setelah itu setengahnya kita coret terlebih dahulu. Nah, EO adalah 5 akar 2, AE adalah 10, AO 5 akar 6, dan yang kita cari adalah panjang ET. Nah, di sini 5-nya kita bisa coret aja, 5 dicoret. Berarti 10 kali akar 2 kan 10 akar 2. Berarti di sini ada akar 6 aja, tinggal ditaruh di bawah. Berarti ET sama dengan 10 akar 2 per akar 6. Nanti bisa kita rasionalkan dikali akar 6 semua, ketemunya nanti adalah 10 akar 12 per 6. Nanti akar 12 bisa disederhanain lagi menjadi lebih sederhana, dan hasil akhirnya adalah 10 per 3 akar 3. Nah,
Setelah itu, saya mempunyai 3 buah soal, silahkan dikerjakan. Ini soal pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak titik H ke bidang ACF. Soal kedua, diketahui balok PQRS TUVW dengan PQ4 QR3 PT6. Hitunglah jarak antara Q ke PRVT. Soal ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Jika titik P terletak di tengah-tengah garis HF, tentukan jarak titik P ke bidang ACF. Itu saja dari saya, terima kasih.